Lubang raksasa yang menganga seolah membelah tanah Aceh Tengah Aceh. Akses jalan terputus, lalu bagaimana lubang makin besar sehingga dapat berpotensi membahayakan warga sekitar. Saudara, saya kembali menginjakan kaki di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan lakukan investigasi terkait dengan munculnya lubang raksasa di permukaan. Ketika pertama kali lubang ini semakin membesar, Bapak melihat situasi seperti apa, Pak? Situasinya memang waktu itu warga resah yang melewati jalan ini. Bahkan mereka melapor, Pak, itu jalannya udah mau roboh. Saudara, itu adalah tadi guncangan yang terjadi. Sudah jatuh mungkin ya, Pak? Jatuh yang kita tembak tadi jatuh. Ketika longsoran terjadi, apakah Bapak mungkin melihat atau mendengar sesuatu, Pak? Mendengar gemuruh gitu. Kadang-kadang 3 jam sekali jatuh tanah dari atas gitu ke bawah. Apakah ada muncul rasa takut ketika mendengar suara itu? Kalau rasa takut kan ada, Pak. Mungkin nggak kita tanahnya udah keguguran kayak gitu, kita nggak takut. Setiap jatuh getar saya. Kami pun kan takut, masa nggak takut kayak gini, Kakak. Kemana kita mau pergi? Saya melihat di situ ada tulisan zona merah, Pak. Boleh kita lebih mendekat, Pak? Nah, ini kan kalau kita lihat begitu kejadian bencana bulan November tanggal 26, ini berapa bulan tuh kecepatan longsornya sudah sampai kemari. Dan ini terputus total, Pak, jalannya, Terputus Pak. total. Kita tidak bisa lupa bahwa di akhir tahun lalu juga masih teringat memori bencana, banjir dan tanah longsor. Apakah lubang raksasa ini juga semakin membebani proses pemulihan yang ada di Aceh Tengah? Udah pasti. Ini kan muncul masalah baru lagi nih. Ini berefek kepada masyarakat juga. Menurut analisa Bapak sebagai seorang bupati, apakah kemunculan lubang raksasa ini sebelumnya tidak diantisipasi? Ini adalah jalan utama yang pada tahun 2002 sempat digunakan dan terputus, dan bisa Anda lihat begitu dalam. Kami berharap untuk pemerintah pusat dengarkan keluh kesah masyarakat yang selama ini berjarak kurang lebih 100 meter dari titik lokasi ini. Kalau kita tarik garis lurus ya dari Pondok Balik ini, kita lihat ada 700 meter ke arah barat dan juga 1 kilometer ke arah timur pemukiman. Apakah itu juga artinya saat ini warga sudah harus mulai direlokasi? Saya Nipun Bahagia. Saya menelusuri, mencari bukti. Anda bisa menyaksikan selengkapnya pada kanal media sosial YouTube Kompas TV Dipo Investigasi. Saksikan juga program Dipo Investigasi Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Usai jeda, saudara, warga Gaza masih mengalami kesulitan makanan. Hingga kini warga masih mengandalkan dapur amal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga juga menampung air dengan botol plastik dan jerigen serta berjalan jauh untuk mengambil air minum.